Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amhara Yadin dengan nomor stambuk S11200037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat beberapa program untuk memenuhi tugas final mata kuliah pemrograman dasar. Adapun untuk tugas-tugas ataupun soal-soal yang akan saya kerjakan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 buah soal, dengan soal yang pertama itu mengenai nested if, soal yang kedua mengenai nested loop, sedangkan soal yang ketiga mengenai array. Adapun untuk soal yang pertama, yaitu buatlah program berdasarkan poster di bawah ini. Di sini ada sebuah poster, yaitu poster tentang jasa rental PS, kemudian di sini ada pilihan PS-nya, PS3 atau PS4, kemudian ada harga berdasarkan kelasnya, lalu ada potongan harga 5% jika membayar melalui Dana. Jadi untuk inputnya sendiri ada jenis PS, kemudian kelasnya, waktu sewa, jenis pembayaran, kemudian outputnya adalah totalnya, total harga. Untuk soal yang kedua, buatlah program untuk membuat pola seperti di bawah ini. Polanya ini seperti pola silang dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 menyilang 1, 2, 3, 4, 5. Yang diinputkan adalah panjang polanya, dalam hal ini bilangan ganjil, karena pola ini hanya bisa terjadi jika bilangannya ganjil, karena dia membutuhkan sebuah nilai tengah, seperti di sini nilainya adalah 3 untuk titik silangnya. Dan outputnya adalah pola itu sendiri. Oke. Kemudian nomor 3, buatlah program untuk menghitung nilai terbesar dalam sebuah array. Dengan yang diinputkan adalah data-data array-nya, kemudian akan muncul nilai terbesarnya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita buka ke Visual Studio Code-nya. Oke, jadi saya sudah menyiapkan sebuah folder di sini. Dalam folder ini saya sudah tambahkan 2 buah gambar. Ini gambar rental untuk soal yang pertama dan gambar pola untuk soal yang kedua. Nanti kita akan tambahkan ke webnya masing-masing. Kita buat new file. Ini saya beri nama untuk file pertama, misal 01.html. Kemudian kita menunggu dia membuat filenya. Ini dia. Oke, kita tulis HTML5. Mana ini? Kalau muncul tag-nya. Ini dia. Oke. Kemudian titelnya kita ganti dengan sini apa ya? LPS. Kemudian di bodinya, saya ingin di bodinya ini pertama kita akan munculkan posternya dulu, lalu kita akan memunculkan tempat untuk menginput apa-apa yang diperlukan. Oke. Saya ingin semuanya berada di tengah, jadi saya pakai text center. Kemudian agak ya, oke. Kemudian yang pertama saya akan menambahkan dulu image atau posternya di bagian paling atas. Pakai tag img image. Source-nya yang ini rental.png. Oke. Kemudian kalau kita atur ukurannya, untuk width-nya atau lebarnya kurang lebih apa ya? 550 pixel. Kemudian height-nya 260 pixel. Ya.
Selanjutnya, ini saya akan buat dalam div tersendiri. Selanjutnya saya akan buat untuk judul besarnya H1 rental PS. Oke. Lalu saya akan buat tempat untuk memasukkan jenis PS, kemudian kelasnya, jenis bayar, juga jumlah jamnya. Oke. Kita buatnya dalam bentuk table. Pertama kita akan buat select name-nya pakai PS. Ini untuk jenis PS-nya dulu ya, jadinya PS. Oke, kemudian untuk option-nya, value-nya no. Pertama, sini pilih PS. Oke. Selanjutnya option selanjutnya, ini 1. Ini saya PS-nya PS3. Kemudian option selanjutnya, pilihnya 2 misalnya, untuk PS2, PS4. Ini pakai TD dulu. Selanjutnya, saya akan buat lagi untuk memasukkan kelasnya. Saya copy saja yang ini. Oh ya, kita belum beri label ya, beri label. Label for PS. Namanya pilih jenis PS. Oke. Kemudian untuk yang kedua, untuk kelasnya. Name-nya kelas, ID-nya juga kelas. Lalu value-nya untuk 01, di sini pilih kelas. 02, kelas yang pertama, yang value-nya 1. Option kedua, kelas reguler. Lalu kelas VIP. Oke. Kita beri label juga dulu. Label for kelas. Pilih kelas. Oke. Selanjutnya, menunggu dulu. Oke. Setelah pilih jenis, pilih kelas, oh ya, waktunya. Input tipe number. Name-nya jam saja atau waktu. Ini juga waktu. Kemudian kita beri label. Ini pakai tag dulu. Beri label.
per waktu namanya waktu sewa dalam kurung jam. Oke. Setelah itu kita berikan lagi untuk memilih jenis pembayaran. Saya copy saja dari sini. Label for bayar. Pilih jenis pembayaran. Name-nya bayar. ID-nya juga bayar. Oke. Kemudian untuk value pertama itu pilih pembayaran. Value yang kedua pembayarannya ada pilihannya cash atau VIP atau menggunakan aplikasi Dana. Karena tadi di posternya juga menggunakan aplikasi Dana, dia akan mendapat potongan. Oke, selanjutnya akan membuat lagi untuk inputannya. Untuk submit, tombol submitnya, input tipe submit. Apa ya namanya? Total harga misal. Kemudian value-nya total harga. Oke. Kemudian on klik. Aplikasi pakai fungsi total harga saja. Kita coba dulu run sebelum kita buat scriptnya. Kita menunggu. Sepertinya lagi proses membuka Chrome-nya. Kita menunggu saja. Oke, ini dia. Oke. Masih loading ya. Nah, ini dia. Sudah ada posternya. Kemudian ini ada pilih jenis PS, pilih kelas, waktu sewa, jenis pembayaran, dan button untuk total harga. Ada PS3, PS4. Kemudian pilih kelasnya, regular VIP, di sini jumlah waktu sewanya. Di sini ada jenis pembayaran. Oke. Sekarang kita buat scriptnya. Kita buat file baru saja. 01.js. Ini JavaScript ya. Sebelumnya kita hubungkan dulu. Dia di sini. Scriptnya 01.js. Oke. Di sini kita tulis function. Kita akan membuat nilai-nilai untuk fungsi tadi. Fungsinya kalau tidak salah namanya total harga ya. Kita cek dulu.
total harga. Pertama kita ambil dulu variabel, buat dulu variabel PS. Variabel PS ini dari dokumen kemudian get element by ID. Kita mengambil nilai dari ID yang tadi PS kemudian .value. Oke. Kemudian variabel kedua tadi yang kita inputkan kelas, variabel kelas itu sama dengan dokumen get element by ID. ID-nya tadi kelas, kemudian .value, kemudian variabel ini kita sedang mengambil variabel-variabel yang diinputkan tadi. Lalu variabel apa yang tadi? Waktu itu sama dengan dokumen element by ID. Dan .value. Kemudian juga ada variabel bayar. Variabel dulu. Element by ID. Oke. Lalu di sini kita juga akan nanti memerlukan variabel harga dan variabel total harga. Saja. Oke. Jadi kita buat permisalan if ini if PS sama dengan 1. Jadi dia memilih PS3 ya. Buat lalu permisalan untuk kelasnya. Kelas sama dengan 1 buat dulu kondisinya. Oke. Ya, jadi untuk PS3 yang kelas pertama reguler itu harganya 5.000 per jam, harga sama dengan 5.000. Kemudian else harganya itu berapa? 7.000. Oke. Selanjutnya untuk ini else-nya atau PS4 kalau sama dengan 1 harganya itu 8.000. Ini kenapa itu gini? Oh, belum di salah ini. Kurang awal harusnya. Kelas sama dengan 1. Harganya sama dengan 8.000. 8.000 oke. Kemudian kalau kelasnya sama dengan 2 atau L saja itu harga 10.000. Oke. Selanjutnya di sini kita tulis bahwa total itu sama dengan harga dikali dengan jam. Oke, kemudian kita buat lagi permisalan untuk atau kondisional untuk jenis bayarnya. Oh ya, harga kali waktu ya. Ini kemudian permisalan untuk jenis pembayarannya. If bayar sama dengan 1,
Ini tadi pembayarannya cash ya, kalau 1. Berarti totalnya tetap. Kemudian else. Kalau menggunakan dana, total itu sama dengan, kan ada diskon, ada cashback 5%, jadi tinggal 95/100 kali dengan total. Mana tesnya? Alert. Biasanya muncul teks ya. Oh ya, gini. Total harga adalah, kemudian kita tambah dengan total. Oke, ini ya. Oke. Lalu kita kembali ke HTML-nya supaya kita coba jalankan. Oke, ini saya coba jalankan. Jenis PS-nya misal kita pakai PS4 kelas VIP, kemudian misal 2 jam, pembayaran misalnya dana, harga, ya total harga adalah 19.000. Oke. Jadi ini sudah worth it atau sudah bekerja program untuk menentukan total harga dari sebuah rental PS. Oke, selanjutnya karena ini telah selesai, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Saya bernama 02.html. Oke, sini kita tulis dulu HTML5, lalu untuk judulnya oke, kemudian untuk judulnya kita beri nama nested loop. Ini pola. Di bodinya yang pertama kita buat ini supaya ke center, kita pakai text center. Kemudian H1 untuk judul besarnya, membuat pola silang misalnya. Oke, kemudian kita buat input tipe number dengan ID-nya sama dengan nilai. Kemudian kita beri label for nilai. Labelnya masukkan panjang pola dengan kecil. Ya, masuk. Kemudian kita ini beri kelas ini. Kita kasih div. Oke. Selanjutnya kita coba jalankan. Atau kita buat lagi sebuah inputan untuk tombol submit-nya. Input tipe submit dengan value buat pola misalnya.
kemudian dia on click pola. Oke, jadi ini kita akan hubungkan nanti dengan JavaScript-nya. Oh ya, kita beri label for, oh ya, ini apa namanya? Kita beri nama dulu, name. Namanya buat. Label for buat. Ini nggak pakai label ya dia. Oh ya, nggak pakai label ternyata. Kita coba jalankan dulu. Nah, ini ya, membuat pola silang, masukkan panjang pola, dan buat pola. Oh ya, kita sebelumnya kita tambahkan juga dulu gambar. Contoh polanya. Image, source-nya ini pola.png. Oke. Coba ulang jalankan. Itu terlalu besar ya. Kita ubah dulu ukurannya. Ya 500. Kemudian ininya 500 juga. Tolong buka. Ya. Besarannya kayak itu kasih barang 970 lah. Oke, dia kita akan masukkan panjang polanya. Kemudian jika kita klik buat pola akan muncul polanya sendiri. Oke, kemudian kita buat file untuk JavaScript-nya. Yang2.js. Fungsinya tadi pola. Oke. Pertama di sini kita ambil dulu variabel n itu sebagai, kita ambil dari parse int dokumen element by id ini nilai kalau tidak salah nilai. Oke. Kemudian .value. Setelah itu kita juga akan membutuhkan variabel yang nggak usah ya, cukup ini saja. Lalu kita akan buat loopingnya. Jadi di sini kita perhatikan dulu polanya, data di sini. Jadi polanya itu dia sebenarnya di sini pola 5x5, ada panjangnya 5 baris, 5 kolom dan 5 baris. Di kolom pertama itu, jadi yang mempunyai angka itu hanya silang seperti ini, dan silang terbaliknya seperti ini, selebihnya itu hanya spasi atau kosong. Nah, yang bagaimana yang memiliki angka? Jadi yang memiliki angka itu kalau kita perhatikan di sini, saya pakai non ya. Di sini ada, saya di sini kita mau kasih angka kosong juga misalnya, juga 0. Ini supaya lebih memudahkan kita untuk membuat polanya. Nah, jadi yang mempunyai nilai itu hanya ketika kita lihat baris dan kolomnya itu
nilai baris dan kolom itu sama, misalnya sini baris pertama, kolom pertama, kemudian ini baris kedua, kolom kedua, ini baris ketiga, kolom ketiga, baris keempat, kolom keempat, dan baris kelima, kolom kelima. Kemudian untuk yang silang yang satunya ini, jika kita perhatikan, ini akan mempunyai nilai jika jumlah, kita lihat jumlah kolom dan baris, misalnya ini pada kolom pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kelima, kolom pertama, baris kelima, ini ada nilainya. Ya, kita perhatikan yang ini juga kolom keempat, baris kedua, yang ini kolom ketiga, baris ketiga. Jadi kita perhatikan penjumlahan antara kolom dan barisnya ini. Kolom kelima, baris pertama itu jika jumlahkan sama dengan 6, ini juga sama dengan 6. Ini jumlahkan kolom dan barisnya sama dengan 6, 3 tambah 3, 6. Ini 2 tambah 4, 6. Ini akan sama dengan jumlah total pulanya ini. Jumlah panjangnya ditambah dengan 1. Ya, 5 tambah 6, 5 tambah 1, 6. Ini juga jumlah totalnya 6. Jadi nanti kita akan buat permisalan. Ia akan mengeluarkan angka jika yang pertama kolom dan barisnya itu nilainya sama, dan yang kedua jika kolom dijumlahkan dengan baris itu akan sama dengan panjangnya ini ditambah dengan 1. Oke, kita clear dulu yang ini. Clear all drawing. Oke. Kita buat dulu paringannya. For T I sama dengan 1 misalnya. Dengan I lebih kecil dari N, kecil sama dengan ya, sama dengan N, kemudian I plus, lalu untuk looping yang kedua, for T sama dengan 1, dia lebih kecil sama dengan N, kemudian J++, oh ya, di sini jika kita langsung menggunakan alert, dia akan keluarnya satu-satu. Jadi kita akan menambahkan dulu sebuah variabel. Misalnya variabelnya S, kita akan membuat sebuah string kosong untuk menyimpan nilai dari yang ada di sini. Nih. Jadi nanti S-nya itu tambah sama dengan, kita buat permisalan dulu ya. If tadi permisalan pertama, kalau kolom dan barisnya itu nilai kolom dan barisnya itu sama, if J sama dengan I, maka nilai dari S ini sama dengan atau S tambah sama dengan, ini kita coba dulu ini 1 dan 0, 1 misalnya. Kemudian else if J ditambah I itu sama dengan N ditambah 1, nilai S ini kita buat S tambah sama dengan 1 juga misalnya. Ini kita buat dulu supaya kita mendapatkan polanya ya. Kemudian else misalnya S tambah sama dengan 0 misalnya. Oke. Kemudian di sini kita kembalikan ini alert. Dalam kurung S. Oke, kita kembalikan variabel S-nya. Kita coba jalankan. Oh, ini masih ada yang salah. Yang salah ini.
Oh ya, ini bukan INT ya, pakai var. Juga pakai var. Oke. Kita coba jalankan. Oke. Kita masukkan misalnya 5. Yang kita klik buat pola. Kriteria dia apa ya? Ini ada yang salah. Ini on klik pola. Kita buka JS02-nya, function pola, and pass in get element.id, nilai. Ini tidak mengembalikan apa-apa ya. Coba kita ganti alertnya ini. Tes. Coba kita ulang buka. Coba pakai tanda petik. Atau dia mengembalikan sesuatu. 5, kemudian kita buat pola. Tidak muncul apa-apa ya. Oh, kita belum hubungkan ternyata. Berikutnya. Script source 02.ts. Oke. Lalu kita ini tadi. Yes. Kita ulang buka. Oke, kita masukkan polanya misalnya 5. Klik buat pola. Ya, ini 00100. Oh ya, kita belum menambahkan untuk enternya. Jadi dia di sini enter, harus ada enter. Jadi S tambah sama dengan untuk enter dia pakai spread n. Oke, kemudian kita coba. Ini live server saya agak bermasalah, jadi saya harus ulang-ulang terus. Nah, ini polanya. Ini untuk kalau kita lihat polanya sudah membentuk angka silang, hanya di sini angkanya masih menggunakan 1. Nah, jadi supaya menggunakan 12345, kita harus mengganti yang kita keluarkan itu harus adalah nomor barisnya. Itu ini baris pertama angka yang keluar, keduanya 1, baris kedua angka yang keluar 2, baris ketiga angka yang keluar 3. Jadi kita ubah di sini. S tambah sama dengan pakai I. Karena barisnya itu adalah I. Ini juga sama dengan I. Oke, kemudian kita coba jalankan. Ini 5 buat pola. Ini 12345, 12345. Jadi tinggal kita ganti nolnya dengan tanda spasi atau kosongnya. Oke, kemudian kita jalankan lagi. 5 buat pola. Ya, ini dia 12345, 12345. Oke, jadi sudah berhasil ya. Oke, jadi untuk soal yang kedua sudah berhasil.
untuk membuat pola dengan bentuk silang. Oke. Kalau gitu selanjutnya kita melangkah pada soal yang ketiga. Nomor 03.ds. Oh ya, bukan .ds ya. Kita rename dulu. 03.html. Oke. Sama HTML5. Kemudian namanya ini array. Ini nilai terbesar. Nilai terbesar. Oke. Di bodinya kita beri H1 mencari nilai terbesar dalam array. Oke. Kemudian kasih H4 lah. H4 kita kasih ID. ID sama dengan besar. Nilai terbesar. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke scriptnya. Ini saya buat H4 masuk kosong, nanti kita akan memunculkan nilai H4 dari scriptnya. Scriptnya saya langsung saja ke sini. Langsung saja dari HTML-nya. Menggunakan tag script. Oh, salah ya. Oke. Pertama, kita deskripsikan dulu beberapa variabel. Tanya di sini variabel A, yaitu untuk misalnya jumlah array-nya, ada berapa data pada array ini. Ini sama dengan number. Kita menggunakan from. Oke, di sini masukkan banyak nilai. Jadi I ini untuk besar dari array-nya. Kemudian kita deskripsikan lagi variabel array sama dengan new array. Bukan seperti ini. Ya, new array A, karena panjangnya ini adalah A. Kemudian setelah itu kita membuat perulangan untuk memasukkan nilai-nilai dari array A ini. Kita pakai for. Ini var i sama dengan 0. Kemudian i lebih kecil dari panjang array-nya. Array.length ke panjang array. Kemudian i++. Oke, setelah itu masing-masing perulangan kita akan memasukkan nilai array-nya. Jadi ini saya array ke i itu sama dengan pakai number. Kita input menggunakan prompt lagi. Nanti kalimat yang muncul masukkan nilai ke tambah i, nilai ke i. Jadi data ke 0, atau kita buat i tambah 1 supaya nanti mulai dari 1. Kayaknya kurang 1 balas kurung. Oke. Setelah itu, karena kita akan mencari nilai terbesar, kita beri dulu bahwa nilai terbesar itu kita beri pada misalnya array
ke 0. Terbesar saya array 0. Kemudian kita looping lagi untuk mencari nilai terbesar. For variabel misalnya j, jadi sama dengan 0, kemudian j lebih kecil dari array dot length, kemudian plus plus. Lalu di sini ada if, jika array yang ke j itu lebih besar atau sama dengan terbesar, saya pakai dalam kurung di sini. Oke, array j itu lebih besar atau sama dengan terbesar, maka yang terbesar itu diganti menjadi array ke j. Oke. Jika tidak, maka terbesar tetap. Kemudian ini balas kurungnya. Kemudian kita akan mengembalikan yang terbesar pada H4 tadi atau yang ID nilai terbesar sama dengan. Jadi kita tulis dot get element by ID. ID-nya tadi nama salah. ID-nya apa ini, nilai terbesar. Nilai terbesar enggak pakai spasi. Nilai terbesar. Kemudian kita inner HTML. Lalu ini sama dengan nilai terbesar adalah kemudian spasi, kemudian tambah terbesar. Oke, kita coba jalankan. Mana open with live server? Oh, sepertinya ada yang salah di sini karena ini dia merah. Kita coba dulu. Sepertinya di sini ada yang salah. Karena dia berwarna kemerahan. Apa yang salah? Ini mencari yang terbesar dalam array yang satu. Oh ya, terbuka ya. Coba dulu paling. Tuh dia tidak muncul formnya. Variable A sama dengan number from masukkan banyak nilai. Kemudian variable array sama dengan new array A. Lalu sama dengan 0, plus ini belum muncul untuk masukkan banyak nilainya ya. Apa yang salah ya? Number from kalau kita hapus ini apakah jadi benar atau enggak? Sama saja ya. Ini masalahnya dia agak kemerahan, kayaknya ada yang salah. Cari dulu. Script
Coba ini kita hilangkan dulu. Coba kita lihat di mana kesalahannya. Kayaknya dari awal udah, oh ya ini masih benar. Lalu kita kontrol Z dulu. Kita lihat di loopingnya ini. Itu agak lag lagi ya. Oke. Kita coba hilangkan dulu yang ini. Ya di sini juga masih benar. Berarti kesalahannya mungkin di sini. Coba kita hilangkan for yang ini. Ini masih benar juga. Berarti di sini ada yang salah. For J sama dengan 0, dia lebih kecil dari array.length J++ array terbesar. Coba kita ulang tulis dulu yang di for ini. Coba kita coba jalankan dulu ini kalian. Open GitLab server. Ini nggak bisa jalankan. Coba buka. Ini masukkan banyak nilai, misalnya 3 nilai. Nilai ke 1, 2, ya. Berarti dia kesalahan itu saat ini, saat menentukan nilai terbesarnya. Sebelumnya ini kita kasih text center dulu. Oke, terbesar itu sama dengan array 0. Kita ulang perulangannya for jika for dari pakai J sama dengan 0, kemudian dia lebih kecil dari array.length kemudian J++. Kemudian pakai if. Jika array J itu lebih besar atau sama dengan besar, maka terbesar itu sama dengan J. Oke. Nah, coba kita jalankan. Nilai misalnya ada 4 buah nilai. Nilai pertama 3, 2, 6, 4. Oke, sekarang masalahnya dia nggak muncul di ini. ID-nya nilai terbesar dia muncul. Oke. Setidaknya satu masalah berkurang. Ini misalnya ID-nya kita ganti jadi bisa besar aja. Kalau ada kesalahan di ID. Get dokumen get element by ID. Ini terbesar adalah, coba kita coba jalankan ulang. Banyak nilai yang 4, 3, 5, 2, dia masih belum muncul lagi.
So, kalau begitu kita bisa pakai saja def alert alert nilai terbesar adalah, yang kita tambah dengan ini tadi yang salah. Ini typo di sini harusnya terbesar. Kita coba jalankan. Ini ada 4 buah nilai. 1, 2, 6, 4, 3. Ya, nilai terbesar adalah 6. Jadi sudah jadi. Jadi karena ini sudah jadi, karena ketiga program telah selesai, maka selesai pula tugas final saya pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.